masa negeri ini di bawah tindasan penjajahan. Seperti yang kita tahu, kaum pribumi menjadi kaum yang rendah dan lemah di bumi sendiri. Indonesia dijajah pertama kali oleh negara-negara Eropa seperti Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Belanda menjajah terlama, kurang lebih Belanda menjajah 3,5 abad lamanya. Dan juga muncul negara Jepang yang mengaku sebagai saudara tua sesama ras Asia. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Teluk Banten yang bertujuan untuk menaklukkan Batavia. Padahal pada saat itu Batavia menjadi pusat pemerintahan dari Belanda dan juga pusat militer sekutu. Dan pada tanggal 3 Maret 1942, Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi puncak keberhasilan negara Jepang untuk menguasai kawasan Asia Tenggara. Jepang juga berambisi untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Jepang menjajah selama 3,5 tahun lamanya. Pada bulan Maret 1945, Jepang juga membentuk suatu pemerintahan militer Jepang di Indonesia dengan Panglima Militer tertinggi Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan membentuk 5 departemen, yaitu Departemen Umum, Keuangan, Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan, Lalu Lintas, dan juga Kehakiman. Jepang juga membuat gerakan pendekatan pada rakyat dengan menamainya 3A pada tanggal 29 April 1942. Yang Jepang bentuk yaitu propaganda yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun, propaganda tersebut kurang diminati oleh pribumi. Lalu, Jepang juga berpikir untuk membebaskan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta. Soekarno mengikuti permainan dari Jepang, namun ia juga mencari tahu apa kekurangan dan kelemahan dari Jepang. Bulan Agustus 1942, Jepang juga membentuk propaganda yang dinamakan Sandanbu, yang dibuat oleh Jepang agar rakyat Indonesia membantu Jepang sebagai saudara tua untuk perang suci yang bertujuan untuk memakmurkan bangsa Asia Pasifik. Tidak hanya tokoh-tokoh nasional dan para ulama, Jepang juga merekrut para pemuda pribumi untuk ikut bersama-sama membantu Jepang dalam perang suci tersebut. Seinendan atau Barisan Pemuda hampir mirip dengan Karang Taruna pada saat ini. Sedangkan Keibodan adalah organisasi keamanan desa atau saat ini dikenal dengan Siskamling. 2 September 1942, Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menginstruksikan perintah militer Jepang untuk membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia. Pasukan itu dinamakan Heiho. Selain militer, Jepang juga memperkuat mobilitas sipil di tingkat desa dengan membentuk Tonarigumi. Beberapa bulan setelah dibentuk, Tonarigumi beralih fungsi. Jepang menggunakan lembaga ini sebagai agen penyalur tenaga kerja paksa Romusa. Romusa menjadi tenaga utama yang terus diperas untuk kepentingan Perang Jepang. Tahun 1943, Angkatan Jepang mulai berada pada posisi yang sulit. Dalam situasi genting ini, Jepang meningkatkan perekrutan pemuda Indonesia untuk dijadikan Heiho. Pasukan berani mati akhirnya dibentuk di Indonesia, yang dikenal oleh sebutan Barisan Jibakutai. Jibakutai jumlahnya sangat-sangat terbatas. Pada masa Jibakutai berdiri, orang-orang Indonesia sendiri sudah tidak terlalu menyukai propaganda dan tidak terlalu mendukung Jepang. Menafikan kemungkinan orang Indonesia mau atau bersedia melakukan bunuh diri untuk kepentingan Jepang. Dari sekian banyak organisasi bentukan Jepang, PETA memiliki tempat tersendiri dalam sejarah negeri ini.
Pada 3 Oktober 1943 dibentuklah pasukan peta oleh Jepang yang sebelumnya ada Heiho yang hanya diarahkan dari pekerja kasar hingga sering diajak untuk perbantuan militer untuk melawan sekutu. Beda dengan peta yang memiliki janji kepangkatan oleh Jepang dan dipegang oleh orang Indonesia yang biasa dipilih dari tokoh masyarakat biasa dan dilatih dengan latihan khusus. Lalu dengan kekhususan inilah peta dibentuk ditunjukkan untuk melawan segala serangan sekutu kepada Jepang hingga akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk menguatkan kepercayaan kepada rakyat Indonesia pada 7 September 1944. Dan karena itu dari pihak negara kita membuat BPU PKI pada tanggal 1 Maret 1945 dengan dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Hingga 7 Agustus BPU PKI diganti dengan PPKI karena telah membuat rancangan undang-undang sebagai salah satu persiapan pembentukan negara dan telah ada ketuanya yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Hingga suatu ketika tokoh-tokoh PPKI diundang oleh Jepang dan dijanjikan ia akan diberikan kemerdekaan. Tetapi saat itu Jepang telah kalah oleh sekutu dan ia meminta damai kepada sekutu. Hingga akhirnya di Indonesia terjadi kekosongan pemerintahan dan walau ada perseteruan dengan terjadinya proklamasi yang diresmikan 17 Agustus 1945 dan dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta, dan awal mula negara Indonesia ini resmi merdeka dan tidak mungkin ada negara yang menjajah lagi. Indonesia, bangsa besar ini adalah tanah air yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Sejarah, perjuangan bangsa membangun peradaban, perjuangan melawan tindasan penjajahan, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah, Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar setiap periode perjuangan bangsa. Pelopor dan bangsa itu sebagian diantaranya adalah tokoh muslim, berjuang bersama-sama melalui jalannya masing-masing, termasuk Haji Umar Syahid Cokro Aminoto sebagai pendiri Syarikat Islam. Setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintarnya siasat, demikian prinsip dan semboyan perjuangan Raden Mas Haji Umar Syahid Cokro Aminoto. Nilai-nilai patriotisme Cokro Aminoto adalah perwujudan sikap kritis atas penghisapan dan eksploitasi oleh pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi. Kita diberi makan bukan hanya karena kita dibutuhkan susunya. Demikian, dalam konteks ujaran Cokro Aminoto ini mudah dipahami oleh kaum terpelajar maupun masyarakat kebanyakan. Oleh sebab itu, ujaran-ujaran tokoh ini memberi pengaruh besar kepada kebangkitan semangat nasionalisme pribumi Indonesia. Peran sentral Cokro Aminoto sebagai tokoh pergerakan terutama dijalankannya melalui Syarikat Islam. Ia berupaya membangkitkan seluruh rakyat Indonesia dan khususnya umat Islam agar mau berorganisasi dan menggalang persatuan bangsa. Pada tahun 1916, pengaruh Syarikat Islam di masyarakat cukup kuat dan meluas hingga mencapai 2,5 juta orang yang tersebar di Nusantara dan di Asia. Gagasan-gagasan Cokro Aminoto ini selalu berpihak kepada rakyat kecil, menganggapnya sebagai ratu adil, sosok pemimpin bahkan masa depan yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Host Cokro Aminoto merupakan pahlawan sekaligus pemimpin Syarikat Islam atau yang disebut dengan SI. SI menurut Cokro Aminoto memiliki perlawanan kepada kolonial Belanda, namun pada akhirnya SI tunduk kepada pemerintah Belanda. Itulah sebabnya SI tidak bisa berkembang secara luas, dan pada Kongres SI terpecah. Ada partai disiplin dari PSI bahwa anggota SI tidak boleh ada yang double yang ikut komunis juga.
Dan SI yang dipengaruhi oleh orang-orang kiri akhirnya mereka keluar, dan oleh orang komunis mereka diganti namanya menjadi Serikat Rakyat. Strategi pada kolonial ini berlanjut pada pemberontakan yang akhirnya berujung pada penangkapan Cokro Aminoto, dan pada akhirnya Cokro Aminoto ini dipenjara oleh kolonial Belanda. Tokoh Islam selanjutnya yaitu Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim ini merupakan tokoh besar yang sangat erat kaitannya dengan Cokro Aminoto. Bakat istimewa Kiai Haji Agus Salim sejak kecil ini yaitu penguasaannya terhadap bahasa-bahasa asing. Ia di sekolah Belanda hingga menamatkannya dengan lulusan predikat terbaik pada tahun 1903. Lalu Kiai Haji Agus Salim menolak beasiswa kedokteran di Belanda yang dialihkan dari beasiswa R.A. Kartini. Lalu bekerja sebagai penerjemah dan sebagai asisten notaris pertambangan di Indragiri. Karir Haji Agus Salim selanjutnya yaitu sebagai penerjemah dan petugas haji di konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1906. Selama bermukim di Jeddah, selain memperdalam ilmu agama, Kiai Haji Agus Salim juga meningkatkan pengetahuan global, terutama dalam rupa-rupa bahasa asing. Pemerintah kolonial Belanda akhirnya memulangkan Kiai Haji Agus Salim untuk meneliti dan menelaah atas organisasi-organisasi pribumi yang menentang pemerintah Belanda saat itu. Tugas baru di bidang politik ini mengubah jalan hidup Kiai Haji Agus Salim yang semula pro kepada pemerintah Belanda, namun berbalik menentang pemerintah Belanda. Karena Kiai Haji Agus Salim ini terpikat dengan prinsip Cokro Aminoto. Lalu Kiai Haji Agus Salim ini memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pegawai Belanda. Akhirnya Kiai Haji Agus Salim ini sebagai penerus kedua setelah Cokro Aminoto di SI atau Serikat Islam ini, dengan sosok yang anti komunis, dan akhirnya orang-orang komunis yang ada di SI ini keluar dan membuat partai baru yaitu PKI. Prinsip dan perilaku tokoh tersebut terus-menerus selalu menjadi panutan untuk generasi berikutnya. Merekalah teladan bagi masa depan Indonesia, masa depan yang menjunjung tinggi kehormatan bangsa.